Siapa yang ganggu juga? Ma, udah ma. Malu dilihat orang. Abang, belain perempuan ini. Ini perempuan udah ngorotin duit abang. Gara-gara dia, uang belanja gue kurang. Dasar perempuan gak tahu diri. Sembarangan banget ya ibu kalau ngomong ya. Yang ada suami ibu tuh yang datang ke sini yang godain saya. Mana ada saya godain suami ibu. Mendingan bu, suami ibu bawa pulang aja. Saya lagi kerja. Berani lo sama gue. Ayo sini. Hah? Ayo Banyu. Hah? Ayo Banyu pergi. Ayo Banyu sama gue. Berani sama gue. Udah, ma. Udah. Hei, berhenti. Dasar cewek gak bener. Bawa kedua orang ini dan bawa keluar mereka. Tapi pak, ayo pak. Ayo. Awas. Udah. Awas. Udah. Ma. Udah. Udah lagi gue. Udah. Udah, ayo. Awas lo ya. Mirna, kamu nggak boleh berhubungan dengan tamu di luar jam kerja. Ini sudah peraturan perusahaan. Istrinya aja pak yang cemburuan. Suaminya yang datang ke sini sendiri. Kenapa jadi Mirna yang disalahin pak? Ya sudah, sekarang juga kamu pulang. Pulang pak. Enggak, saya kan masih kerja. Kamu harus pulang, Mirna. Kalau sampai perempuan itu datang lagi dan membuat kekacauan di sini, semua tamu-tamu bisa bubar. Pak, saya masih mau kerja. Saya butuh tip dari tamu-tamu itu untuk penghasilan saya, Pak, buat makan. Pulang, Mirna. Sampai keadaannya semua mereda, besok kamu kerja lagi. Gara-gara perempuan gembrot. Kok jadi suruh pulang nih? Apa, Bu? Bu, kamu kena saya dibuang? Apa salah saya, Bu? Biar lo nggak bisa ngotorin masjid kampung kita. Naira nggak kotor kok, Bu. Tadi Naira ada udu dan bersih-bersih. Walaupun udah 7 kali sehari, sama aja kamu tuh kotor. Ibu kamu tuh terlahir dari wanita kotor. Sana pergi. Bikin sial dengan kamu, tahu nggak? Betul banget. Mulai sekarang jangan datang-datang lagi ke masjid ini, tahu nggak? Nggak pas dengan perang ibu kamu yang kerja di karaoke itu. Bagusan kamu duduk di rumah doa kusuk buat ibu kamu biar ibu kamu bertobat dan nggak bikin malu. Siapa sih yang lempar gue? Emang enak. Lagian berani-beraninya menghina ibu aku. Sini kamu. Iya. Emang enak. Apa? Dasar anak nggak tahu sopan santun. Aduh. Kenapa, Bu? Ini mas, lihat nih kepala aku sampai benjol mas. Kamu dasar anak nakal. Ayo ikut saya. Kamu juga. Kamu Ayo. Mira! Apalagi sini? Mira, urusin anak lo. Heh, lu ya punya anak aja di sopan santun. Lu lihat nih benjol kepala gue gara-gara anak lo. Lu itu nggak bisa didik anaknya. Emang cewek karaoke, ibunya aja nggak bener, apalagi anaknya. Barangan aja kalau ngomong ya. Jaga ya mulut itu kalau ngomong. Harusnya tuh kalian tuh mulutnya yang harus saya ajarin sopan santun. Berani lo. Udah, Bu. Gak usah diladenin perempuan kayak gitu. Lu juga mas, jangan sampai dicantol sama ini Iya, perempuan. betul. Ih, amit-amit dah. Jalan. Ini nih kalau orang nggak kerjaan, jadi ngurusin hidup orang aja. Pasti gara-gara kalian berdua. Sini. Aduh, sakit, Bu. Sakit. Kalian berdua ini adalah anak-anak yang nggak tahu diri, tau nggak? Gara-gara kalian ibu nih kerjaan diomelin, di rumah diomelin. Bukan kita, Bu, yang salah. Tapi mereka yang salah, Bu. Naira aja pengen sholat, tapi diusir sama mereka. Dan setelah itu kata mereka, Naira nggak boleh sholat lagi di musola. Berapa kali ibu bilang sama kamu jangan pernah pergi ke masjid, ke musola. Itu bukan tempat kamu, tahu nggak sih? Sini. Ikut ibu sini. Oh ampun, Bu. Ibu udah bilangin ke kamu berhenti berdoa, berhenti sholat 5 waktu. Emang bisa ngerubah keluarga kita jadi kaya? Tetap aja miskin. Yang ada bikin keluarga kita tambah masalah, tau nggak? Istighfar, Bu. Istighfar. Ibu dosa kalau ngelarang orang sholat. Harusnya ibu juga ikut sholat. Biar ibu terhindar dari dosa. Aduh, Naira, kamu tuh anak kecil tahu apa tentang dosa, ha? Taunya tuh cuma makan dan makan.
Kamu kayak nggak tahu aja uang yang kamu makan itu dari mana? Dari mana? Dari hasil ibu kerja malam sampai pagi. Bu, Naira mau kok bantu ibu cari uang asal ibu tobat. Ntar aja kalau ibu udah mau mati. Ingat, kamu nggak usah pergi ke musola atau ke masjid lagi. Kalau kamu melanggar, ya. Ya Allah, bukalah pintu hati ibuku ya Allah, agar tidak akan melakukan kesalahan dan dosa. Ya Allah, sayangilah ibu dan jagalah ibu ya Allah. Amin. Astagfirullah, aku mau sholat gimana? Mungkin aku kan masih kotor. Ah, nggak apa-apa. Yang penting aku sholat. Masih dikunci. Gimana mau ambil wudhunya? Oh ya, aku tayamum aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah, ampuni dosa-dosa ibuku ya Allah. Sayangilah ibuku ya Allah. Berikanlah hidayah buat ibuku ya Allah. Amin. Gimana gue mau makan hari ini? Gue gak punya duit. Ih, ini semua gara-gara semalam gue gak boleh kerja. Jadi gak dapet tip gue kan. Mana gue harus makan lagi. Aduh. Gimana ya? Masa sih gue harus ngutang? Cuma sayurannya doang, orangnya tetap semangat orangnya mah. Gak ada ibu-ibu lagi. Paksa deh gue harus ngutang. Cabenya mana bang? Cabenya ada. Oh iya. Apa nih? Ah bang, saya ngutang dulu ya. Pok, ngutang mulu. Mana sih? Kirain udah kerja di tempat begituan duitnya banyak, nggak taunya miskin-miskin juga. Sayur pakai ngutang lagi. Mungkin karena dapat yang gak halal kali, Po. Makanya gak berkah. Kekurangan mulu. Kaya mau miskin, mau haram mau halal, bukan urusan kalian. Kurang aja. Lempar-lempar lagi lo ya. Dasar perempuan Dasar lo ya, kurang ajar lo ya. Berhenti. Ibu udah. Ibu udah, Bu. Ibu udah. Pergi. Ibu. Pergi lo. Aduh, mana belum kelaris lagi nih. Pok. Lu bikin dagangan gua hancur. Lu ganti rugi lo. Gue suruh ganti rugi, sono no ya. Yang suruh ganti rugi, mereka tuh biang keroknya. Enak aja sembarangan.
Udah, ayo. Ganti rugi! Sembarangan ganti rugi. Sini. Ini semua gara-gara kalian tau gak? Mana punya tetangga rese lagi ngurusin hidup gue lagi. Kalian tau gak? Ibu tuh lapar gak punya uang. Terus kita mau makan apa coba? Mau makan apa? Sini, Bu. Sini dulu, Ibu. Ih, apaan sih? Ibu duduk di sini. Apaan sih? Goreng. Kamu dapat uang dari mana? Naira kan bantuin Budasi jualan es Budasi. Jadi upahnya lumayan. Kemarin Naira juga langsung beli telur sama beras. Jadi Naira bisa bikin nasi goreng deh. Buat ibu sama kakak. Ini untuk ibu. Ini untuk kakak. Bu, kak, tunggu dulu. Kita harus berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Amin. Bu, Naira pamit dulu ya. Naira mau jualan es Budasi. Assalamualaikum, Bu. Naira, ini esnya. Ya udah, Bu. Kalau gitu Naira berangkat dulu ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Naira. Iya, Bu. Budasi. Kok si Naira boleh jualan es ibu? Emang gak takut dicuri? Dia itu kan anak si Mirna. Perempuan gak benar itu. Bu Baim, ibu jangan nuduh orang sembarangan. Biar kata ibunya seperti itu, tapi anaknya belum tentu sama. Lagian, Naira kan anak yang baik, jujur, rajin. Terus apa salahnya saya percaya sama Naira? Maaf ya, Bu. Saya tinggal. Dibilangin gak percaya. Ntar kalau udah kejadian aja, foto rasa. Itu anak sama ibu kan sama aja, cuma bau sial. Aduh. Ya Allah. Sampai sekarang es aku belum ada yang mau beli. Bantu aku ya Allah. Aku haus banget. Tapi aku nggak mungkin kalau minum esnya. Karena aku cari uang buat bantuin ibu. Aku nggak boleh putus asa. Aku harus semangat. Es aku mana? Aduh. Aduh, gimana ini ya Allah? Kenapa bisa hilang? Tadi aku kan padahal simpen di sebelah aku. Enak ya esnya? Iyalah, kan gratis. Itu kan es aku. Balikin nggak? Enak aja, kita baru nemu nih tadi. Ih, balikin aja. Punya aku. Iya, punya aku. Punya aku. Kita bantuin ya.
Kayaknya esnya udah nggak bisa dijual lagi deh. Kan kotor. Jadinya mereka pasti nggak mau beli. Iya. Aku juga bingung. Gimana caranya untuk ganti uang ke Bu Dasi? Udah, kamu tenang aja. Nanti kita gantiin uang esnya kok. Enggak. Gak apa-apa, makasih. Gak apa-apa. Kebetulan kita berdua lagi punya uang jajan. Jadi kamu gak usah khawatir. Iya, udah tenang aja. Nanti kita gantiin kok uang esnya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya kamu harus ngelakuin sesuatu untuk kita. Sekarang kamu ikut kita yuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا Sadaqallahul azim. Wah, aku senang banget kalau dengerin kamu baca Al-Quran. Hati aku itu adem banget. Iya, suara kamu bagus banget. Seharusnya kamu lomba hafiz Quran. Ngapain kamu gaul sama dia? Kamu mau keturunan dosa ibunya? Ibunya dia nggak benar, bapaknya dia nggak tahu siapa. Kamu nggak boleh berteman sama dia. Kamu dengar itu? Kamu juga. Kamu mau dikasih tahu ibu bapak kamu? Ya sudah, pulang semua, pulang. Ya pulang kamu. Kamu juga pulang. Ayo pulang. Kebiasaan sih. Dibilang jangan main sana. Ya Allah, gimana aku harus ganti es yang sudah hancur ini? Aku harus bilang apa sama Bu Rasi? Badil! Badil! Aduh, bocah dipanggil kagak denger lagi. Kerjanya main aja. Naira juga nih. Gak ada. Pergi kemana sih bocah? Aduh. Kepala gue sakit banget. Gue harus cari obat ke warung. Kalau nggak bisa lebih parah nih. Maafin saya, Bu. Hari ini saya kena musibah. Tadi esnya jatuh, terus kotor. Innalillahi. Terus kamu nggak apa-apa kan, Naira? Alhamdulillah nggak apa-apa kok, Bu. Tapi saya janji, saya akan ganti uang semuanya. Kamu nggak usah pikirin itu ya. Yang penting kamu nggak apa-apa. Tuh kan Bu, benar kata saya, si Naira itu nggak bisa dipercaya. Kelakuannya minus kayak ibunya. Sekarang ibu percaya kan omongan saya? Paling-paling uang hasil penjualan diumpetin sama dia. Naira nggak bohong kan sama ibu? Naira jujur kan? Iya, Bu. Saya nggak bohong kan sama Ibu. Enggak, Bu. Emang kayak gitu kok ceritanya. Dia tuh nggak bohong. Kok kalian bisa kesini? Kami kan udah janji mau bayarin kamu. Karena janji itu adalah utang. Ini, Bu, uangnya untuk gantiin kerugian dagangan Ibu. Terima kasih ya. Kamu udah bantu aku. Apa kalian gak takut dimarahin sama ibu kalian? Gara-gara main sama aku. Udah, kamu tenang aja. Kan kita kesini gak ada yang tahu.
Kalau kita main sama kamu, pasti kita jadi anak baik. Iya, betul banget. Kita main sama kamu, malah jadi anak yang baik. Terima kasih banget ya. Terima kasih ya Allah. Aku bersyukur banget punya teman kayak kalian. Ya Allah, kok bisa ya perempuan seperti Mirna punya anak berhati malaikat seperti Naira? Assalamualaikum, Bu. Bu. Ibu. Bu. Ibu. 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 Ibu bangun, Bu. Ibu bangun. Ibu bangun, Bu. Tolong. Tolong. Nira, kenapa Nira? Ibu. Ibu bangun, Bu. Kita harus bawa ibu ke puskesmas, Kak. Ayo cepet, Kak. Sebentar. Ibu bangun, Bu. Ibu bangun, Ibu. Bang. Abang. Tolong ibu saya, Bang. Please, Bang. Kenapa ibu lu? Itu, pingsan. Antarin tuh lumayan buat pemasukan. Enggak, udah lu aja deh. Bini gue bisa marah kalau dia tahu gue anterin Mirna. Bang, saya mohon, Bang. Please. Lu mohon punya duit, kagak buat bayar. Lu pikir ngojek gratis? Zaman sekarang tuh gak ada yang gratis. No, lu pakai gerobak no gratis no. Gerobak gue mau bawa kemana lo? Boleh pinjam dulu, Bang. Aduh, dasar tuh bocah. Ibu jangan tinggalin Naira, Bu. Ibu bangun. Kalian Ibu dorong apaan bangun. sih? Ibu mau dibawa ke puskesmas. Yuk. Astagfirullahaladzim, Ibu. Ibu bangun, Bu. Kenapa, Dek? Ibu mau dibawa ke puskesmas, Pak. Ibu harus ditolong sekarang. Ngapain kalian ke puskesmas? Udah tutup kali. Lagian, ibumu ini nggak usah dibawa ke puskesmas. Kenapa, Pak? Ngeri banget sih. Pasti dia kena ajab. Habis setiap hari bikin dosa sih. Kalian itu jahat banget sih. Kalian pergi. Kak, udah, Kak. Tinggalin aja. Nanti malah jadi tambah masalah. Mendingan ibu kita bawa pulang aja. Besok kita bawa ke puskesmas, Kak.
kesembuhan buat ibu ya Allah. Hamba mohon ya Allah, jangan biarkan ibu menderita. Aku sayang banget sama ibu. Angkatlah penyakitnya ya Allah. Amin. Naira, kamu kenapa? Kamu kok kayak berdarah gitu? Enggak kak, Naira nggak apa-apa kok. Naira udah biasa mimisan gitu. Beneran kamu nggak apa-apa? Iya kak. Itu kan suara si Naira. Ibunya nggak benar. Tapi aneh, anaknya jago ngaji loh. Bu, katanya si Mirna sakit. Tapi biarlah mati sekalian. Biar kampung kita tuh nggak kena dosa, Bu. Bu, kata ustazah, kita nggak boleh berdoa jelek. Dosa loh. Iya sih. Ibu. Astagfirullahaladzim. Aduh. Alhamdulillah, ibu sudah sembuh. Ah. Ibu tunggu sini ya, Bu. Aku ambilin sarapannya. Sarapan? Aduh, berarti semalam gue gak kerja dong. Mana gue gak izin lagi sama bos. Pasti dia marah sama gue. Aduh. Ini sarapannya ya, Bu. Ibu makan ya. Naira, kenapa semalam kamu gak bangunin ibu? Ya kan semalam ibu lagi sakit. Jadi aku nggak mungkin nyuruh ibu kerja. Ini sarapannya ya, Bu. Sarapan? Mirna, kenapa kamu semalam gak masuk kerja? Dan kamu gak bilang sama saya? Hah? Memangnya ini tempat bapak moyang kamu? Maaf Pak, semalam saya sakit Pak, jadi saya nggak bisa kerja. Tapi malam ini saya kerja kok Pak. Kamu tuh gak bisa dipercaya ya? Udah gitu kamu banyak bikin onar lagi. Mulai sekarang kamu saya pecat. Pak, saya mohon Pak, saya mau kerja lagi Pak. Kalau saya nggak kerja di sini Pak, saya mau makan apa Pak? Saya mau sama Bapak. Saya nggak peduli. Terserah kamu, pergi. Pak, Pak, saya mau ketemu bos saya Pak. Nggak bisa. Pak, saya mau ketemu sama bos saya Pak. Silakan pergi. Sakit lagi. Sakit apa ini ya? Saya mau bekerja di sini Pak. Ada lowongan pekerjaan buat saya Pak. Kamu tuh kelihatan sudah tua. Dan gak menarik lagi. Tapi Pak, saya bisa merayu semua pelanggan-pelanggan bisa jadi pelanggan tetap di sini Pak. Sudah saya bilang gak bisa. Oke, kamu boleh kerja di sini. Yang bener Pak, saya boleh kerja di sini. Makasih banyak ya Pak, makasih banyak. Kamu apa-apaan? Jorok banget. Maaf banget Pak. Kamu nggak jadi saya terima. Biar saya cuciin Pak. Nggak ada. Pergi dari sini. Security. Ya Pak. Bawa dia pergi dari sini. Ayo ikut. Saya mau kerja di sini Pak, saya mau kerja. Alhamdulillah, hari ini daganganku habis terjual. Jadi lumayan keuntungannya. Terima kasih Allah. Terima kasih banget. Allahu Akbar, Allahu
Naira pengen sekali sholat di musola itu. Tapi kalau ketahuan ibu itu lagi, nanti Naira diusir. Tapi mendingan aku sholat di musola itu aja deh. Kan musola tempat umum, jadi nggak ada yang boleh ngelarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapain kamu balik sini lagi? Pergi! Saya kan udah bilang, jangan datang lagi kamu ya! Bu, Pulang sana! Bu, kenapa saya diseret-seret, Bu? Saya kan cuma mau sholat. Nggak boleh, sana pergi! Ini anak gue lepasin. Ada apa nih? Gua kan udah bilang, jangan sampai Naira datang ke sini ngotor-ngotorin musola ini. Datang lagi! Kan saya cuma mau sholat, Bu. Bukan mau ngotorin. Kalian berdua tuh orang kotor, nggak pantas datang ke sini. Kalau ngomong tuh jaga sedikit ya. Jangan sok suci deh. Si itu tuh tahu agama, pinter ngaji, rajin sholat. Tapi apa? Hah? Ngomongnya kasar. Apa bedanya sama gue? Jelas beda dong. Gue kan perempuan baik-baik. Ya lo pergi malam, pulang pagi. Ngapain lu numpukin dosa? Bukan urusan situ. Kamu juga sih. Ibu kan udah bilang, ngapain kamu datang-datang ke sini? Hah? Ayo pulang. Ayo. Pergi sana lo jauh-jauh dari kampung sini. Biar semua yang kecerpatan dosa lo. Dasar. Sini. Berapa kali sih ibu bilang? Hah? Jangan pernah pergi ke musola, ke masjid, tapi kamu pergi terus ke sana. Dan akibatnya kamu nambah masalah buat ibu. Maafin aku, Bu. Ampun, Bu. Kamu tahu nggak? Hah? Ibu hari ini dipecat. Kerja di mana-mana nggak dapat. Ini semua gara-gara kamu. Bu, bukan ini ada hikmahnya. Ibu nggak usah lagi kerja. Biar aku aja yang kerja. Itu baik buat ibu. Kamu pikir uang segitu cukup buat hidup kita, ha? Bu, ibu mau ngapain? Pergi dari sini. Bu, aku mohon jangan usir aku dari sini, Bu. Aku sayang sama ibu. Aku mau ngejagain ibu. Ibu nggak perlu dijagain sama anak kayak kamu. Bu, aku mohon, Bu, jangan usir aku dari sini. Nanti aku mau tinggal di mana? Diam. Ibu. Bu, Naira mohon, Bu, jangan usir Naira dari sini. Ibu. Naira mau dibawa kemana tuh sama ibu ya? Aku gituin ah. Tante, Naira ini kan cantik tuh. Nanti kalau besar pasti lebih cantik lagi loh. Tante bisa nikahin ke orang yang lebih kaya. Tuh, ya kan? Berapa? Yang sesuai kita bicarain itu loh Tante. Masa Tante lupa? Oke, sebentar ya. Bu, emang kita ngapain sih di sini? Diam kamu. Ngapain sih nanya-nanya? Kamu tuh diem aja, nurut sama ibu. Ini sejumlah uang yang kamu inginkan. Makasih banyak ya Tante. Kalau gitu saya permisi Tante. Ibu mau kemana? Aku mau sama ibu. Udah kamu di sini. Ibu aku nggak maunya sama ibu. Udah, lepasin Naira. Ibu. Lepasin. Ibu tunggu ibu. Udah diam. Sekarang kamu di sini sama tante. Gak mau ibu. Aku mau sama ibu. Udah diam. Lepasin. Naira,
sekarang ayo ikut tante. Gak mau. Ibu. Sini kamu, sini. Ini kamar kamu. Kamu tidur di sini. Dan mulai sekarang kamu harus nurut apa kata tante. Karena tante akan mempersiapkan kamu untuk menjadi wanita yang sangat cantik sekali. Kamu itu akan jadi bunga yang akan diperebutkan oleh para kumbang-kumbang. Dan suatu saat nanti, tante akan memetik hasilnya. Tante. Aduh, kamu itu tahu ya, mama kamu itu udah menjual kamu ke tante. Jual aku? Enggak, Tante. Gak mungkin. Tante pasti bohong. Terserah kamu ya, mau percaya atau enggak. Buktinya emang kayak gitu. Tante! Tante buka pintunya, Tante! Buka! Buka! Tante buka pintunya! Naira! Naira! Kak Gadil? Kamu diam ya. Gak bisa, Kak. Jendelanya lagi dikunci. Ya, yaudah kamu tunggu situ ya. Kakak akan kesana. Hati-hati, Kak. Hah? Kalian? Ah! Kalian mau kemana? Tante, lepasin! Jangan! Kalian mau kabur ya? Jangan! Lepasin! Naira! Naira! Aman, ayo! Pak, kita mau kemana? Kenapa kita nggak pulang aja? Kita nggak bisa pulang. Kalau kita pulang, kamu bakal dipukulin sama ibu. Setelah itu kamu bakal dijual sama tante tadi tuh. Terus kita mau tidur di mana? Di halte ini aja. Gimana? Mau kan? Yuk. Kamu lapar ya? Iya, Kak. Dari siang aku belum makan. Ya udah, kamu tunggu sini ya. Kakak mau cari makanan dulu. Emang Kakak punya uang? Udah, kamu tenang aja. Ya udah, kamu tunggu sini ya. Aduh, aku mau cari makan apa ya? Aku nggak punya uang. Bang, emang bener ya? Abang jualan sate pakai daging tikus? Astagfirullahaladzim. Siapa yang bilang? Pak, ini berita nggak bener, Pak. Pak, berita nggak bener, Pak. Tuh kan, pelanggan saya jadi kabur. Siapa yang nyebarin fitnah kayak gitu? Tuh, kata tukang bubur ayam. Ah,
Kurang ajar tuh tukang bubur ayam. Hei, bapak-bapak tua! Bang, yang sopan dong. Bapak bilang, katanya ke gue, tuh sate pakai daging tikus. Siapa yang bilang? Hah? Tuh, bocah kecil. Wah, sial. Gue dikibulin sama anak kecil. Wah. Naira, nih kakak udah beli sate. Kakak dapet uang dari mana? Oh, tadi tuh ada orang baik. Dia tuh ngasih uang ke kakak. Setelah itu, kakak beli sate ini deh. Kakak mencuri ya? Kak, kalau makan dari hasil mencuri, bisa bikin sakit perut, Kak. Kamu itu udah kelaparan? Ceramah lagi. Udah, kalau kamu nggak mau makan, ya udah nggak usah. Kakak lapar. Pok. Waduh, belanjaan banyak banget ini. Bayar utang apa, Pok? Kalau punya duit tuh, Pok, bayar utang dulu. Bu, nggak usah diingetin. Siapa yang lupa utang? Tenang aja nih. Nih, ya. Nih. Tuh, lunas ya. Kembaliannya ambil aja semuanya. Kasih ya, Bu ya. Alah, dari mana lagi? Paling juga pakai cara yang nggak bener. Biasa, morotin cowok. Waduh, kalau ini duit haram, lah, gue kena sial ini. Ya udah, sini buat gue aja, biar lo nggak kena sialnya. Siapa yang nggak mau lagi? Sini, lah enak aja lu. Suwe banget. Kantongin, Pak. Iya. Pilih-pilih dah. Akhirnya, penderitaanku selesai juga. Hei Mirna, kamu mau coba nipu aku ya? Semalam itu si Naira kabur sama anak kamu yang cowok itu, si Badil itu. Aduh Tante, beneran sama sekali enggak dong Tante. Malahan si Badil nggak pulang loh Tante semalam. Kamu gak usah bersandiwara deh ya. Sekarang juga kamu balikin uang-uang saya, cepat. Udah nggak ada Tante, uangnya udah habis. Cepat kamu geledah semua tempat ini. Siap, Bos. Aduh, ini punya saya Tante. Katanya orang kaya buat serakah. Bos, ada uang, Bos. Diam lu! Diam! Ini uang saya, Tante. Saya udah gak punya uang lagi, Tante. Balikin uang saya, Tante. Diam! Dengar ya, saya itu nggak peduli kamu punya uang lagi atau enggak. Ayo cabut. Ini semua gara-gara Badil sama Nana. Kok jadi miskin lagi? Duh, Naira malah belum bangun lagi. Orang udah pada jalan-jalan semua tuh. Udah rame lagi. Bangunin lah. Naira, bangun Naira. 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 Naira, bangun Naira. Kamu demam. Naira. Sabar ya Naira. Iya. Udah satu. Oh ya. Oke. Bang. Ya. Saya boleh minta ketopraknya nggak? Toprak. Emang lo pikir ini dagangan gratisan apa? Gue tuh pakai modal. Saya mohon bang, saya ngutang dulu boleh kan? Udah, saya lagi sibuk nih. Bang, saya boleh minta buburnya nggak? Kasihan dek saya belum makan dari kemarin.
Adik saya sakit, Bang. Kasihan, Bang. Gak ada. Pergi sana, pergi. Naira, kamu tunggu sini ya. Kakak mau cari makan dulu. Tapi Kak, Naira mohon, yang lakuin yang nggak baik Kak. Kakak jangan mencuri ya. Naira nggak apa-apa kok Kak. Naira nggak usah makan juga nggak apa-apa. Anggap aja puasa. Naira, udah kamu diem aja. Kamu lihat kan, tadi kita ngemis-ngemis gak dikasih. Mereka itu emang pelit. Wajar loh kalau kita mencuri ya. Udah, kamu tunggu di sini. Jangan kemana-mana kamu. Hai, di mana? Saya sudah di taman nih. Iya. Kayaknya bapak itu banyak uang tuh. Ya, buruan ya. Oke. Maaf ya Om. Hai. Kembalikan dompet saya. Hei, jangan lari! Jangan lari! Tunggu! Kakak. Ya Allah, Kakak. Hei! Mau kemana kamu? Ayo. Kembalikan dompet saya. Pak, saya mohon Pak, maafin kesalahan kakak saya. Kak, ayo Kak, kembalikan dompet Bapak ini. Ini Pak dompetnya. Pak, maafin kakak saya ya Pak. Kakak saya ngelakuin ini semua demi saya. Karena saya lagi sakit dan belum makan. Sekali lagi saya minta maaf ya Pak. Ayo Kak, kita pergi. Tunggu. Kalian berdua ikut saya. Jangan Pak, tolong Pak, jangan mesti ketemu polisi. Jangan-jangan Bapak ini ngasih racun ya ke makanan ini ya? Enggak kok. Kalian jangan khawatir. Ayo makanlah. Ayo. Enak banget Pak. Saya nggak pernah makan selada enak ini. Aku kira Bapak ini mau bawa ke kantor polisi. Ternyata malah ajak kita makan. Bapak ini emang orang baik. Katanya kamu sakit. Ayo makan. Oh ya, nama saya Husni. Panggil saya Pak Husni. Ya Pak. Nama aku Naira. Ini kakak aku, Kak Badil. Iya Pak. Nama yang bagus. Terus, kenapa kalian ada di jalan? Rumah kalian di mana? Jadi gini Pak, adik saya itu mau dijual sama ibu saya. Setelah itu saya tolongin deh. Nah, mana mungkin kita bakal pulang lagi? Astagfirullahaladzim. Kok ada ibu yang tega menjual anak kandungnya sendiri? Rumah
Bapak megah sekali. Udah kayak istana aja nih rumah. Untuk sementara kalian berdua boleh tinggal di rumah saya. Ya, sekalian temenin saya. Bapak sendirian di rumah ini. Emang anak-anak Bapak di mana? Anak-anak saya sudah besar-besar. Mereka semua tinggal di luar negeri. Ayo. Wow, gede amat di rumah. Kayak di film-film. Wow, TV-nya gede banget. Barangnya mewah-mewah. Megah lagi. Di kampung mah nggak ada yang kayak ginian tahu Pak. Paling TV-nya pada kecil-kecil semua. Baru yang segede gini nih. Ya sudah, sekarang saya tunjukkan kamar tidur kalian. Fadil, kamar kamu di situ ya. Dan kamu Naira, kamu tidur di kamar sini. Ya Pak. Sudah ada suara azan. Bapak sholat dulu ya. Makasih ya Pak. Bapak baik sekali sama kami. Oh ya Pak, apakah aku boleh sholat sama Bapak? Wah, boleh banget Naira. Ayo kita sholat. Ayo Pak, kita sholat. Enggak ah, nanti aja. Kak, mau nonton dulu. Dah. Ayo. Wow. Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah, aku mohon jagalah ibu. Jangan biarkan ibu menderita. Bukakanlah pintu hati ibuku ya Allah. Kasihan anak ini. Ibu macam apa yang tega membuang anak sebaik dan secantik dia? Ya Allah, sudah lama aku tidak merasakan kehangatan rumah. Kehadiran Naira dan Badil terasa meramaikan rumah ini lagi. Hapus banget hidup gue. Uang udah gak ada. Kerja udah gak ada. Anak gue kabur. Gue udah gak punya apa-apa lagi. Mana tuh Tuhan? Mana Tuhan yang gak mengasih Maha Penyayang? Mana? Nyatanya gak ngasih gue apa-apa. Hidup gue hancur banget. Gak ada yang nolongin gue. Mana Tuhan? Mana? Selesai makan, aku bungkusin makanan buat ibu. Kasihan ibu Pak. Mungkin sekarang ibu lagi nggak punya makanan di rumah. Boleh, boleh banget. Kamu boleh bungkus sesuka kamu ya. Beneran Pak? Makasih ya Pak. Naira, kamu ngapain sih masih mikirin ibu? Ibu kan juga nggak mikirin kamu lagi. Kak, gimana pun ibu tetap ibu kita. Naira sedih kalau ternyata kita bisa makan enak. Ibu kelaparan. Apa kakak tega lihat ibu kelaparan? Ya udah. Ntar kakak aja deh yang nganterin. Kamu tunggu di sini. Nanti kalau kamu yang nganterin, ibu bisa jual kamu lagi. Naira, kakak kamu benar. Malah bapak pengen membawa kamu ke rumah sakit. Kita periksakan penyakit kamu. Kan kemarin kamu sakit. Gak usah Pak. Aku udah gak sakit lagi kok. Gak perlu dibawa ke dokter. Naira, ini demi kebaikan kamu sendiri. Bapak gak perlu khawatir. Naira gak apa-apa kok. Naira, hidung kamu kenapa? Biasa Pak. Naira gak apa-apa kok. Emang udah biasa Pak. Hidungnya berdarah terus. Mimisan terus. Naira, bapak mohon, kamu harus ikut bapak ke rumah sakit. Kamu nggak boleh menolaknya. Ya, bapak mohon. Iya Pak. Ya sudah, habisin makanan kamu. Ya. Bayar utang lu. Utang lu udah numpuk. Kalau enggak lu bayar, gue bawa lu ke kantor polisi.
Bu, saya mohon Bu, jangan bawa saya ke kantor polisi. Saya janji Bu, kalau udah ada uang pasti saya bayar. Kita selesaikan secara keluargaan aja ya. Ya, gua bawa lu ke kantor polisi kalau lu nggak bayar. Iya Bu, iya Bu. Bu, ini ada apaan, Bu? Mak lu punya utang banyak sama saya. Udah lama nggak bayar-bayar. Tenang aja, Bu. Hutang Ibu akan saya bayar. Tapi saya butuh waktu ya. Alah, lu anak kecil, banyak ngomong. Lu mau tahu berapa utang mak lu? Emangnya berapa? 7 juta. Sanggup nggak lu bayar? Iya, saya sanggup. Bener lo ya? Kalau lu nggak bayar-bayar dalam waktu 2 hari, mak lu gue bawa ke kantor polisi. Ngerti? Permisi. Aduh, kamu kemana aja? Hah? Kamu yang bawa kabur Naira kan? Gara-gara kalian, Ibu dianggap penipu, tau nggak? Bu, kemarin aku sama Naira ditolong sama orang kaya. Setelah itu kita tinggal di sana deh. Nih. Beneran kamu tinggal sama orang kaya? Gimana sih rumahnya? Ini Bu rumahnya. Wah, gede banget ya. Ibu belum pernah lihat rumah segede ini. Kamu yakin, Badil? Di dalam itu nggak ada orangnya? Iya Bu, nggak ada siapa-siapa. Wow, Husni itu tinggal di sini sendirian. Dan sekarang dia itu lagi ke rumah sakit sama Naira. Wah, bagus itu. Kalau gitu cepet. Buruan kamu ambil barang-barang yang berharga banget sini cepetan. Bu, kita nggak perlu pencuri kali. Kan Pak Husni itu kan baik. Jadi kita minjem aja. Aduh, Ibu nggak mau pinjem. Kalau pinjem berarti Ibu balikin lagi dong. Lagian kalau pinjem pasti ngasihnya sedikit. Ibu ini kan butuh banyak. Lebih baik nyolong. Kalau nyolong dapatnya banyak. Udah, ayo. Ayo. Kenapa? Hah? Pak Husni itu kan udah nolong kita, Bu. Masa kita harus mencuri? Kamu nggak mau? Mau jadi anak pembangkang? Hah? Mau jadi anak durhaka? Enggak, Bu. Ya udah, ayo. Buruan, cepat, ayo. Ayo. Tapi gimana caranya, Bu? Kan Mbak Dia nggak punya kuncinya. Aduh, gimana ya? Hah, udah, tenang aja. Kita cari jalan lain. Ayo, cepetan. Iya, udah selesai ya. Nanti tes darah yang sudah dilakukan Naira mau dicek dulu ya, biar ketahuan penyakit Naira itu apa ya. Megah banget ruangannya ya. Badil, ruangan Pak Husni di mana? Pasti banyak barang-barang mewahnya yang di sono. Sebelah situ. Di situ. Ayo cepet. Tunggu apa lagi, cepetan. Ayo. Ayo dibuka. Aduh. Sini kamarnya. Di mana dia naruh hartanya? Aduh. Mana Badil? Kamu kan yang ada di rumah sini harusnya tahu. Shh, gak ada apa-apanya. Kita kalau kelamaan nanti keburu ketahuan mana sih? Apa ya? Badil. Ada duitnya. Harus langsung masukin biar gak ketahuan. Yang punya rumah belum pulang. Ibu bisa jadi kaya raya. Udah buruan, kita pergi dari sini. Keburu yang punya rumah pulang. Cepetan, lemes amat sih. Ayo cepetan dong, Badil. Cepetan. Berhenti, mau maling ya? Enggak, siapa maling? Bukan Pak, bukan. Kami tinggal di rumah ini kok. Jangan bohong kamu. Kalau Bapak nggak percaya, tanya aja sama Pak Husni. Kalau nggak maling, ngapain keluar dari jendela? Jangan, apa sih? Coba sana. Iya, apa sih punya saya Pak? Iya. Ini apa kan? Ayo. Temuin, Bu. Berhenti. Cepetan, Badil. Cepetan, nanti ketangkap.
Udah cepetan dong. Cepetan. Cepetan. Cepetan kamu. Ibu. Ibu! Ibu! Ibu bangun, Bu! Ibu bangun, Bu! Ibu bangun! Gimana dok? Sebenarnya Naira ini sakit apa? Pak Husni, bisa kita bicara berdua saja? Naila, Naila tunggu di luar ya. Bapak mau ngobrol dulu sama dokter, ya? Tapi Pak... Udah, tunggu aja di luar ya. Ya? Bapaknya dia. Leukemia, Pak. Astaga. Maaf dok, apa penyakitnya bisa disembuhkan? Kondisinya Naira itu sudah sangat parah, Pak. Karena Naira sudah lama sekali tidak mendapatkan perawatan. Jadi sangat sulit. Kira-kira penyakit aku apa ya? Kenapa dokter merahasiakannya? Dok, dengan kondisi seperti sekarang ini, berapa lama Naira bisa berkaki? Kira-kira 1 bulan. Bulan. Ya Allah. Naira? Naira tunggu. Naira. Kamu tenang. Ya sabar. Saya akan melakukan apa saja agar kamu bisa sembuh. Pak, sebelum Naira mati, Naira pengen ketemu sama ibu. Naira pengen minta maaf sama ibu. Naira. Ibu! 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 Kak Fadil! Ibu kenapa? Ibu ketabrak mobil, Naira. Astagfirullahaladzim. Ibu itu tadi mau merampok rumah bapak, ketahuan kita. Lalu dia lari ketabrak mobil, Pak. Astagfirullahaladzim. Ibu, Kak. Kenapa kakak ngelakuin itu semua? Kenapa, Kak? Kenapa? Itu nggak baik, Kakak. Lebih baik bapak lapor polisi, biar ibu itu ditangkap. Nggak usah Pak. Mereka ini keluarga saya. Baiklah Pak, kalau begitu kami permisi. Ibu. Dokter, Iya Pak. tolong selamatkan ibu itu. Baik, Pak. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Terima kasih dok. Sama-sama. Pak, Ibu gimana, Pak? Naira, Badil, kalian tenang saja ya. Ibu kalian sudah ditangani dokter. Ya. Ibu. Dok,
Gimana keadaannya, Dok? Pasien masih ada seperti ini. Pada pecahan kaca yang masuk ke dalam matanya. Sakit Larasi. Ibu. Ibu. Mudah-mudahan pasien bisa dirawat di sini. Saya permisi dulu. Ya Allah, aku mohon jangan ambil ibu aku. Kami masih sangat membutuhkannya. Sehatkanlah ibu. Jika hamba harus mati kena penyakit ini, hamba rela. Asal ibu sembuh. Amin. Naira, kamu tidur ya. Istirahat. Kamu juga kan lagi sakit. Tidur. Naira, sebenarnya kamu sakit apa sih kata dokter? Kata dokter, aku baik-baik aja kok kak. Aduh, gimana nih gue? Hah? Hah? Kenapa mata gue diperban? Apa gue buta? Hah? Kenapa mata gue ditutup? Alhamdulillah udah sadar. Lepasin! Buka! Buka perbannya! Sabar bu, sabar bu. Syukurlah, ibu sudah melewati masa kritis. Tolong buka perbannya dong. Iya, nanti saya buka ya Bu ya. Saya juga kan harus memeriksa mata ibu. Dok. Suster, tolong. Kenapa masih gelap, Dok? Saya nggak bisa lihat apa-apa, Dok. Apa saya buta, Dok? Sepertinya ibu mengalami kebutaan karena kecelakaan itu. Apa, Dok? Saya buta. Saya nggak mau buta, Dok. Saya nggak mau buta, Dok. Saya nggak mau buta, Dok. Saya nggak mau. Ibu yang sabar bu, ibu yang sabar. Ini semua gara-gara kamu, Naira. Coba kalau kamu nggak pergi dari tante itu, ibu nggak bakalan buta kayak gini. Keluar semuanya. Keluar. Iya, tenang Bu, tenang. Dokter jangan mau Iya. buta, Dok. Kembaliin mata saya, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok pada di luar? Gimana keadaan ibumu sayang? Sepertinya masih dalam perawatan. Dan kecelakaan itu berakibat pada kedua mata Bu Mirna. Bu Mirna buta.
kita bisa jenguk kan? Sepertinya masih belum bisa dijenguk. Tadi baru dikasih obat penenang karena Bu Mirna masih shock. Neng Naira sama Badil, yang sabar ya nak, menghadapi situasi seperti ini. Doain ibumu sayang, karena doa dari anak untuk orang tua itu sangat mustajabah. Tapi Umi, Aisyah sering dengar katanya Ibu Mirna itu sangat jahat sama mereka. Aisyah, kagak boleh bilang begitu. Yang namanya orang tua, apapun yang dilakukan orang tua, kita harus tetap hormat kepada orang tua kita. Umi jadi ingat, ada satu riwayat, ada seseorang laki-laki datang kepada baginda Nabi. Laki-laki ini bilang sama Nabi, "Ya Rasul, saya mau jihad." Tapi kata Rasulullah, "Kamu punya orang tua enggak?" "Ada orang tua saya, tinggal ibu. Tapi ibu saya itu," kalau bahasa Umi mah, orangnya rada lemes, kalau ngomong nyakitin saya. Perkataannya sering menyinggung perasaan saya. Apa jawaban Rasulullah? "Diam kamu. Jangan menjawab ucapan orang tuamu. Kalau bahasa Umi mah jangan kamu lawan. Sebab ingat, al-jannatu tahta aqdami ummahat. Surgamu tetap di bawah telapak kaki ibumu." Jadi kita harus berbakti sama ibu ya, meskipun ibu itu jahat. Iya sayang, iya. Sebab walau bagaimanapun dia tetap ibumu, tetap orang tuamu nak. Bu, ibu makan ya bu. Minggir. Tapi ibu harus sarapan. Ibu nggak butuh belas kasihan kamu. Udah minggir aja. Ibu nggak butuh belas kasihan kamu. Udah minggir aja. Bu Mirna sudah keterlaluan. Seharusnya ibu bangga mempunyai anak seperti Naira. Entah rencana apa dari Allah memberikan anak berhati malaikat seperti Naira ini pada ibu yang jahat dan bergelimang dosa. Asal ibu tahu, Naira ini sebenarnya... Udah keluar semuanya, keluar! Naira kenapa ya? Pak, Naira mohon jangan kasih tahu siapa-siapa tentang penyakit Naira. Naira, hidung kamu mimisan lagi. Naira. Ayo Pak. Pak, saya. Naira, aku mau nanya, sebenarnya kamu sakit apa sih? Jawab yang jujur. Kamu sebenarnya sakit apa? Kak, Naira mohon. Nanti kalau Naira udah gak ada, tolong jagain ibu. Ya, nggak janji. Pak, Naira boleh minta sesuatu, Kak? Boleh, Naira. Oke. Ya Allah, selama ini aku gak pernah sholat. Dan aku gak pernah dengar nasihat dari Naira, ya Allah. Tapi malam ini aku menemuimu, ya Allah. Aku tahu
Engkaulah Maha Kuasa dan Maha Penyayang ya Allah. Mohon sembuhkanlah Ibu dan Naira. Mereka berdua adalah orang yang sangat baik. Dan aku sayang sekali sama mereka. Dan jangan ambil nyawa adikku ya Allah. Naira, aku mohon ya Allah, sembuhkanlah Ibu dan Naira. Aku mohon. Bu, sebentar lagi Ibu akan bisa melihat karena ada orang yang ingin mendonorkan matanya untuk Ibu. Yang bener, Badil. Kamu nggak bohong kan? Enggak, Bu. Bu Mirna, mulai besok mata ibu sudah bisa dioperasi. Coba sekarang mata ibu dibuka. Badil. Alhamdulillah Ibu udah bisa lihat. Oh ya Bu, Badil mau kenalin. Nih Bu, kenalin. Ini Pak Husni. Dia itu orang yang pernah Badil ceritain ke Ibu. Orangnya sangat baik hati. Selama ini dia menolong kita Bu. Dan Pak Husni itu udah membayar semua pengobatan Ibu. Terima kasih atas pertolongan Bapak ke keluarga kami. Sama-sama, nggak usah dipikirin. Naira mana? Badil, kemana Naira? Kemana Naira? Kemana? Badil, kamu malah nangis sih? Oh, Naira titip ini buat ibu. Bu, Naira mohon sama Ibu. Ibu cepat bertobat ya. Sebelum semuanya terlambat. Jangan menunggu kematian, Bu. Kalau Naira nanti udah nggak ada lagi, ada hadiah istimewa buat Ibu. Ini janji Naira sebelum Naira meninggal. Sampai ketemu di surga, Bu. Naira sayang banget sama Ibu. Dadah, Ibu. Naira, Ibu. Naira, Naira jangan tinggalin Ibu, Naira. Naira. Naira! Naira kemana Naira? Naira kemana Badil? Kemana adik kamu? Jawab Badil, jawab! Naira udah meninggal, Bu. Sebelum dia meninggal, dia mendonorkan matanya buat Ibu. Naira! Enggak! Enggak Naira! Maafin Ibu Naira! Ini supaya ibu bisa mengingat dia setiap saat.
buat ibu ya Allah. Hamba mohon ya Allah, jangan biarkan ibu menderita. Tante, Naira ini kan cantik. Nanti kalau besar pasti lebih cantik lagi loh. Tante bisa nikahin ke orang yang kaya. Minal khantaya Rabbi zidni ilman nafi'a. Ampunilah segala dosa-dosa yang hamba perbuat ya Allah. Hamba bertobat kepadamu ya Allah. Naira sayang, maafin ibu. Ibu gak bisa jadi ibu yang baik buat kamu. Harusnya ibu bersyukur punya anak seperti kamu yang berhati malaikat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa ibu dan memberi kesempatan ibu bertemu denganmu di surganya ya Allah. Neng, di antara kewajiban orang tua yang paling utama yaitu memberikan keteladanan, memberikan pendidikan terhadap anak. Karena orang tua itu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso. Orang tua wajib memberikan teladan contoh bagi anaknya, sayang. Dan alhamdulillah, insya Allah Neng Naira bisa menjadi anak yang solihah. Karena memang fungsi anak itu kan ada 3, nak. Anak bisa jadi ujian, anak juga bisa jadi musuh, anak juga bisa jadi penenang mata. Seperti doa yang sering kita baca. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan insya Allah Neng Naira tergolong anak yang dirindukan surga. Makasih Naira. Ya Allah, terimalah Naira anakku di sisimu ya Allah. Amin ya Allah.